Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Ananda Putri Pertiwi dengan nomor NIM 2020050101004. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa kita kenal dengan K3. Dalam dunia konstruksi, K3 itu sangat diperlukan untuk menunjang keselamatan para tenaga kerjanya. Karena pada dunia konstruksi merupakan sektor bisnis yang memiliki resiko kecelakaan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, setiap tenaga kerjanya harus memahami tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa kita kenal dengan K3. Lalu, K3 itu apa sih? K3 itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat bekerja pada pekerjaan konstruksi. Lalu, siapa aja yang harus memahami K3? Jawabannya adalah semua tenaga kerja pada proyek tersebut tanpa kecuali. Setelah memahami pentingnya K3, apa itu K3? Setiap tenaga kerja harus bisa melindungi dirinya dengan menggunakan APD saat bekerja dalam konstruksi. APD di sini salah satunya adalah safety helmet. Safety helmet ini gunanya adalah untuk melindungi kepala dari jatuhnya benda-benda tajam yang ada di konstruksi. Selain itu juga sebagai penanda bahwa setiap yang memakai helm safety ini merupakan pekerja pada konstruksi tersebut. Yang kedua adalah safety vest atau kita kenal biasa dengan rompi. Nah, rompi ini itu gunanya untuk melindungi badan dari air, lalu percikan api, dan juga bisa juga angin. Yang ketiga adalah safety shoes. Nah, safety shoes di sini tuh berbeda dengan beberapa sepatu-sepatu lain yang ada di pasaran. Karena apa? Karena dia didesain pada bagian bawahnya itu didesain dengan cukup kuat agar kaki itu tidak terkena benda-benda tajam yang kadang pegawainya tidak terlihat dengan benda-benda tajam tersebut. Yang keempat adalah safety glasses. Nah, safety glasses di sini itu didesain khusus ya, dengan mengelilingi daerah mata supaya debu, percikan api, atau bahkan mungkin bisa saja hewan itu tidak masuk ke dalam mata dan membahayakan mata. Selanjutnya ada masker ya. Masker di sini juga beda nih dari masker-masker biasanya. Masker di sini didesain khusus untuk apa? Untuk melindungi manusia dari adanya bau-bau tidak sedap akibat zat kimia. Nah, di mana zat kimia tadi ada yang boleh dihirup manusia atau bahkan tidak boleh dihirup manusia. Selanjutnya adalah sarung tangan keselamatan. Fungsi utamanya ya pasti melindungi tangan dari benda-benda tajam saat tenaga kerja itu memegang besi, baja, atau bahkan alat-alat lainnya. Dan yang terakhir adalah pelindung telinga ya. Pelindung telinga di sini fungsinya pasti untuk melindungi telinga dan juga gendang telinga dari suara-suara bising dengan frekuensi yang tinggi. Nah, kemudian apa yang akan terjadi bila setiap pelaku dari pekerja konstruksi tadi tidak menerapkan K3? Yang pertama, kerja tidak nyaman. Kerja tidak nyaman di sini itu dimaksud bahwa setiap tenaga kerja pasti mau dijamin dong keselamatannya. Oleh karena itu, kalau K3 aja nggak diterapin, gimana mereka bergantung pada keselamatan diri mereka sendiri. Yang kedua, resiko cedera dan kematian. Kalau nggak memahami K3, tidak menggunakan APD, kemudian misalkan badan terluka, itu kan pasti tingkat resiko cederanya dan kematiannya juga tinggi, dan itu bisa merugikan dirinya sendiri. Yang ketiga, hasil kerja kurang maksimal. Pasti. Kenapa? Karena ya tadi, pekerja tidak ada yang menjamin keselamatannya, mereka sehingga ragu, akhirnya ragu mereka berpikir lebih lagi untuk gimana ya nanti kalau aku cedera atau gimana. Nah, akhirnya mereka kepikiran terus, akhirnya nggak fokus, akhirnya kerjanya mereka kurang maksimal. Kemudian merugikan orang lain di area kerja. Selain merugikan dirinya sendiri, pasti juga akan berpengaruh kepada orang-orang di sekitar. Dan yang terakhir adalah kesulitan menyelamatkan diri sendiri.
Maksudnya kesulitan menyelamatkan diri sendiri, misalkan nih ada suatu kejadian yang membuat dia harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tapi karena mereka tidak memahami K3, mereka jadi bingung, panik, dan nggak tahu apa-apa gimana cara menyelamatkan diri. Akhirnya tingkat kematian, tingkat kecederaannya tadi akan bertambah parah. Misalkan nih ada satu luka, mereka nggak bisa menangani luka tersebut. Akhirnya mereka bingung, panik sendiri sehingga cedera itu semakin parah dan bisa menyebabkan kematian. Selain kerugian untuk dirinya sendiri, material juga akan mengalami kerugian. Kemudian perusahaan juga akan mengalami kerugian karena mandeknya suatu proyek akibat para tenaga kerjanya itu tidak memahami tentang K3. Sekian penjelasan dari saya tentang pentingnya mengerti, memahami, dan menggunakan APD untuk pekerja konstruksi. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Selamat pagi.